guys, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, di video kali ini kita mau belajar sekaligus jalan-jalan di kebun binatang Pematang Siantar atau biasanya disebut Siantar Zoo. Untuk mengunjungi Siantar Zoo ini, wisatawan dikenakan tarif tiket masuk sebesar Rp30.000 dan tiket ini hanya berlaku bagi pengunjung di atas usia 3 tahun guys. Siantar Zoo ini dibuka untuk umum setiap harinya guys, dari jam 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Lokasinya ada di Jalan Gunung Simanuk-Manuk nomor 2 Teladan, Kecamatan Siantar Bar, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Jadi guys, kalau kita berangkat dari kota Medan, kita akan menempuh sekitar 3 jam perjalanan atau berjarak kurang lebih 130 km. Oke guys, jadi sekarang kita bahas sedikit sejarah tentang kebun binatang Siantar ya. Kebun binatang Pematang Siantar bermula dari kegemaran Dr. Conrad, seorang pencinta hewan dari kaum kolonial Belanda, akan dunia zoologi. Hingga pada tanggal 27 November 1936 resmi dibuka untuk umum guys, dengan luas bidang tanah 4,5 hektar yang terletak di wilayah kota Pematang Siantar. Kebun binatang Pematang Siantar merupakan kebun binatang keempat tertua di Indonesia yang masih bertahan setelah Kebun Binatang Surabaya, Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan di Bukit Tinggi, dan Kebun Binatang Bandung. Taman Hewan Pematang Siantar yang pada saat itu masih bernama Kebun Binatang Pematang Siantar berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah. Namun ironis, selama di bawah pengelolaan Pemda, kondisi Kebun Binatang Pematang Siantar ternyata tidak dapat lagi memenuhi harapan masyarakat karena berbagai keterbatasan dan kesulitan pengelolaan serta kisruh internal, seperti kondisi hewan yang tinggal sedikit, tidak terawat, dan kondisi situs yang sudah tua. Berdasarkan inisiatif Pemda dan masyarakat, maka sejak tanggal 1 September 1996, Kebun Binatang Pematang Siantar yang sebelumnya dikelola oleh Pemda diambil alih pengelolaannya oleh PT Unit Wind Indonesia Medan, perusahaan pihak swasta yang dipimpin oleh seorang pengusaha nasional dan pecinta lingkungan hidup, Bapak Dr. Haji Rahmat Syah, di bawah pengelolaan swasta Kebun Binatang Pematang Siantar. Kemudian diubah namanya menjadi Taman Hewan Pematang Siantar atau biasa disebut THPS. Dan setelah terjadinya pemugaran dan pengembangan, THPS diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 13 November 2007. Nah, ini buaya sinyulong, buaya tertua yang ada di Taman Hewan Pematang Siantar. Karena sejak berdirinya kebun binatang ini pada tahun 1936, buaya ini sudah ditampung di THPS. Ini adalah kura-kura air tawar, yang salah satu ciri-cirinya adalah berekor panjang dan berkepala besar. Si kancil adalah hewan yang cerdik, merupakan hewan menyusui atau mamalia yang kerabat dekatnya kijang dengan rusa. Ini adalah unta punuk satu yang bisa bertahan hingga pada suhu 41 derajat Celcius. Lama adalah kerabat dekat dari unta. Yang membedakan lama dengan unta adalah lama tidak memiliki punuk. Beruang madu merupakan jenis paling kecil dari ke-8 jenis beruang yang ada di dunia. Beruang madu merupakan fauna khas dari Provinsi Bengkulu. Zebra merupakan hewan dari Afrika yang dikenal akan tubuhnya yang berbelang hitam dan putih.
Zebra dapat ditemui di berbagai jenis habitat seperti sabana, padang rumput, daerah berhutan, lahan bersemak, dan daerah bergunung. Ini adalah burung julang emas. Burung kangkareng perut putih. Burung blue and gold Makau. Dan ini adalah kakak tua raja. Nah, ini adalah nuri abu-abu Afrika. Dan yang ini adalah kakak tua jambul kuning. Merak hijau memiliki bulu yang sangat indah, bulu-bulunya berwarna hijau keemasan, dan burung jantan dewasa biasanya berukuran sangat besar mencapai 300 cm dan mempunyai penutup ekor yang sangat panjang. Populasi merak hijau tersebar di hutan terbuka dengan padang rumput di Republik Rakyat Tiongkok, Indochina, dan Jawa di Indonesia. Sedangkan merak hijau betina berukuran lebih kecil dan tidak mempunyai bulu penutup ekor. Kera ua-ua yang bisa ditemukan di hutan hujan tropis dan subtropis yang tersebar di India, Cina, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Siamang, kera hitam yang berlengan panjang dan hidup pada pohon-pohon, tidak memiliki ekor dan memiliki postur tubuh yang kurang tegak. Lutung Sumatera merupakan salah satu primata endemik dengan sebarannya berada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bangka Belitung, Bali, dan Lombok. Bavian mantel merupakan hewan yang berasal dari Afrika, hewan yang melahirkan yang kehamilannya mencapai kehamilan 180 hari, yang usianya mencapai 30-45 tahun. Orang hutan Sumatera merupakan hewan yang melahirkan yang usia kehamilannya mulai 8,5 sampai 9 bulan. Tapir Asia, hewan yang suka menyendiri yang memiliki penglihatan yang kurang tajam tapi mempunyai pendengaran yang sangat tajam. Singa putih Afrika yang memiliki berat 130 sampai 190 kg. Karena warna yang putih, singa putih jadi sulit berkamuflase di alam liar sehingga sulit untuk mencari mangsa. Harimau Sumatera termasuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah, yang populasi liar diperkirakan antara 400 sampai 500 ekor, terutama hidup di taman-taman nasional di Sumatera.
Harimau Benggala yang tersebar di India, Cina, Nepal, dan Bhutan. Harimau Benggala merupakan yang terkemuka, dianggap termasuk megafauna karismatik dunia. Harimau Benggala merupakan hewan nasional dari kedua negara India dan Bangladesh. Harimau Benggala putih, harimau yang membawa gen resesif yang menghasilkan pewarnaan pucatnya. Ini terjadi bila seekor harimau mewarisi dua salinan gen resesif untuk pewarnaan pudar yang jarang terjadi. Sitatunga adalah hewan yang berasal dari Afrika Tengah yang suka menghabiskan waktunya di daratan berair seperti rawa. Kulit sitatunga mengeluarkan minyak yang membuat rambut-rambut mereka tidak basah ketika masuk ke dalam air. Sitatunga juga merupakan hewan yang hampir mirip dengan rusa. Rusa Arjuna. Rusa Arjuna juga hampir sama dengan kerabatnya, yaitu rusa Jawa dan rusa Timur. Rubah gurun mendiami habitat gurun pasir seperti hewan gurun lainnya. Ia dapat bertahan hidup tanpa air dalam waktu yang lama. Hidup dalam berkelompok 15-15 ekor. Walabi. Walabi merupakan kerabat dekat dengan kanguru, hewan berkantung endemik Australia. Bedanya walabi memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil. Oke guys, sekarang kita mau lihat hewan-hewan reptil yang ada di Taman Hewan Pematang Siantar. Ular sanca kembang adalah jenis ular piton. Ukuran terbesarnya dikatakan dapat melebihi 8,5 meter dan merupakan ular terpanjang di dunia. Sanca kembang albino bisa dibilang sebagai ular yang paling indah sedunia. Namanya albino, tapi ular ini tidak sama sekali putih seperti layaknya orang mengartikan albino. Anaconda, golongan ular besar yang endemik di perairan tawar dan sungai-sungai di daerah tropis Amerika Selatan. King cobra merupakan ular berbisa terpanjang di dunia. Ular ini berburu dengan mengandalkan indera penciuman dan penglihatan. Kadal lidah biru merupakan hewan yang berdarah dingin. Saat merasa terancam, ia akan membuat tubuhnya terlihat lebih lebar atau menggigit meskipun tidak memiliki gigi. Ini adalah ular sawah. Dan yang ini adalah ular tanah. Ular pucuk adalah jenis ular dengan bisa rendah dan tidak berbahaya untuk manusia. Jika sedang marah ataupun akan menangkap mangsa-mangsanya, hampir setengah badannya akan membentuk huruf S dan agak mengembang.
Kobra Sumatera merupakan ular berbisa tinggi, dapat menyembur bisa kepada mata pengganggu yang menyebabkan luka permanen bahkan kebutaan. Dan yang ini adalah ular King Koros. Dan yang ini adalah ular taring kucing. Oke guys, itulah beberapa hewan yang bisa kita lihat dan kita pelajari bersama ya. Sebenarnya masih banyak lagi beberapa jenis hewan yang ada di Taman Hewan Pematang Siantar. Keseluruhan satwa koleksi yang ada di THPS totalnya mencapai sebanyak 715 ekor yang terdiri dari 183 spesies. Koleksi yang terdapat di THPS terus bertambah karena THPS memiliki kebijakan konservasi dan penangkaran satwa yang dapat terbilang sukses. Oke guys, sekian dulu video dari kita, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk diklik tombol like, comment, dan subscribe dan tulis di kolom komentar tempat apa yang bakal kami kunjungi untuk berikutnya. See you di next my video guys.